kasih ya Tuhan untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Kau sertai ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhirnya. Kau kuduskan pikiran kami, Kau sucikan hati kami, agar kami boleh layak untuk menghadap-Mu, agar kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa hingga semuanya sekarang masa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Kok kayak kurang semangat ya? Ini kenapa? Belum sahur ya? Shalom. Puji nama Tuhan. Masih semangat ya? Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu pujian dengan hati bersyukur. Syukur masih di hadirat-Mu, bahwa pujian bagimu Yesusku. Ku menghadap wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Syukur masih di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Siapa di sini percaya bahwa Yesus kita selalu baik? Amin. Amin. Haleluya, memuji-Mu Tuhan, karena kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Na 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 na
gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang paling, kasih-Mu melompat bagimu, selama-lamanya baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, dan kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada berbatas mujizat Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sabdamu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, alasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Sama Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan doa persembahan yang pertama. Nanti untuk doa persembahan yang pertama saya minta Bapak Anton untuk berdoa. Bapak yang ada di dalam surga, kami kasih Tuhan, kami semua di TPS Berdesian dimohon untuk berkat yang berikan Tuhan Kristus. Sebentar kami akan melakukan persembahan untuk pelayanan tempat ini. Kiranya Tuhan melayakan persembahan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil doa persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan lagu pujian saat ini. Datang. Kepadamu Tuhan, junjungan
setiap waktu kita akan masuk ke dalam firman-Nya, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima benih-benih firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Karena begitu indah pengorbanannya. Kemana lagi kita bisa pergi? Kita tidak bisa menjauhi rohnya. Kita menyanyikan pujian sungguh indah. Sungguh
Sungguh Engkau Allah yang indah, Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami telah memuji-muji akan nama-Mu. Kiranya segala puji-pujian jadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, berfirman-Lah Tuhan kepada kami, kami siap untuk mendengarkan. Sucikan dan kuduskan hati-hati kami. Kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Firman-Mu yang akan mengubah dalam setiap kehidupan kami, memberikan pengetahuan kepada kami, mendidik kepada kami, supaya hidup kami sama dengan Engkau yang sudah datang dan Engkau yang telah menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami, dan sekali lagi berfirman-Lah Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan bagi kita semuanya. Kalau saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah di dalam beribadah, ya, puji Tuhan, untuk kita sudah hampir 1 tahun lebih, ya. Walaupun kita harus dibatasi dengan prokes, yaitu tata aturan untuk kesehatan, yang mana tatap muka, ibadah tatap muka dalam tata aturannya, ya, begitu ketat, ya. Namun Tuhan telah menyertai kita semuanya. Kita akan tetap berdoa Bapak yang terkasih, karena sampai dengan saat ini yang namanya bencana COVID itu masih ada. Jadi jangan lengah, ya. Saya juga kemarin beberapa ibu-ibu yang usianya 59 tahun ke atas, ya, sudah disuntik, ya Bu, ya. Ada yang lewat kelurahan, ada yang lewat GBK. Bu Sri lewat GBK, ya. Bu Sri kemarin, ya, karena waktu minta pendaftaran hanya Bu Sri sendiri, ya. Akhirnya saya titipkan di salah satu teman yang ada GBK dan beliaunya siap, ya. Nanti yang kedua mau dijemput lagi Bu, ya, supaya siap, ya. Terima kasih, ya, atas penggiat-penggiat. Kalau seperti Bu Kori ikut kelurahan Bu, ya. Ya, puji Tuhan, ya. Kelurahan juga ada program, tapi dipilih Bu itu, Bu, ya. Yang 60 ke atas dan juga yang kelihatannya yang dekat dengan kelurahan, ya. Karena di tempat kami itu orang-orang yang mungkin yang aktif di kelurahan. Kalau enggak, ya mungkin ya berkat kalau dapat. Jadi kalau enggak aktif, ya kan, yang dibutuhkan memang seperti limas, seperti karyawan, seperti ini yang didahulukan, ya. Nanti semoga ini nanti lanjutnya untuk Bapak Ibu dan semuanya nanti sambil berjalan, ya. Dan yang dapat berkat ini Pak Simon dapat berkat, ya. Tahu-tahu katanya di teleponnya, ini ya Bapak Ibu yang terkasih, ya. Bagi yang belum, karena Tuhan masih memandang bahwa kita ini tetap kuat. Tapi walaupun yang sudah Bapak Ibu yang terkasih, ya, tidak boleh kita ini merasa sudah lalu waduh lepas kendali, ya. Tidak, ya, tetap menjaga yang namanya kesehatan kita kuat, lingkungan kita, ya kan, belum disuntik semua, ya. Dan ingat, ini enggak sekali suntik untuk selama-lamanya, ya. Ini umurnya ada, kalau enggak salah 1 tahun, enggak salah, ya. Nanti 1 tahun lagi akan dicek kekebalan tubuhnya. Kalau masih bagus, ya, akan akan tidak disuntik lagi. Tapi kalau 1 tahun yang akan datang, kekebalannya akan mencapai, ada persentasenya di bawah 90% atau berapa itu harus disuntik lagi, ya. Suntik ulang, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tetap yang namanya protokol kesehatan, ya. Dan juga bagaimana kita tetap bergaul, bagaimana kita menjaga diri baik di lingkungan kita dimanapun kita berada. Yang namanya COVID masih ada, ya, karena saya juga di sini sebagai saat ini kami juga di Satgas itu, dan laporan-laporan itu masih banyak yang masuk, ya. Jadi masih banyak rumah sakit lapangan pun masih penuh, ya, di sana, ya.
Jadi ini kita sudah diberi seperti ini, mari kita tetap ya berdoa, kita tetap kuat di dalam Tuhan, jangan lengah ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Kalau saat ini Bapak Ibu yang terkasih kita masih memasuki setelah kita kemarin ini merayakan Paskah Bapak Ibu yang terkasih, yang mana kita melihat bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang luar biasa ya. Sekarang adalah menjelang yaitu kenaikan akan Tuhan Yesus ya. Kalau hari-hari dahulu seperti ini sebenarnya ini adalah hari-hari di mana Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, yaitu sudah bangkit, sudah bersama dengan mereka semuanya ya. Ini menandakan bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang memang luar biasa, bukan Allah yang hanya disebut Allah, tetapi bagaimana bentuk rupa Allah tidak tahu ya. Yang sepenting itu Allah, itu Allahmu ya, itu sembahan ya Bapak Ibu terima kasih ya. Itu kadang-kadang kalau ditanya apa sih rupanya Allahmu tidak tahu ya. Tapi kalau kita jelas siapa sih Allahmu? Ya Allah kita seperti kita ya, karena di dalam firman jelas dikatakan bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Berarti kalau serupa dengan segambar ya, Allah itu punya tangan enggak? Punya tangan Bapak yang kasih ya? Ya. Punya mata enggak? Ya. Punya kan? Punya telinga, punya hati, punya pikiran, bener kan? Karena segambar Bapak yang terkasih. Tapi kalau kita ditanya bagaimana Allahmu enggak tahu, pokoknya Allahku yang maha kuasa. Dan maha kuasanya bagaimana? Ya pokoknya maha kuasa. Enggak bisa dibahas dengan akal dan pikiran manusia loh. Kita itu mengikut Allah itu Tuhan memberikan hikmat, memberikan akal budi. Ya, kita bisa meraba, kita bisa merangkai apa sih rupanya Allah kita ya. Dan Allah itu merupakan dikatakan Allah bahwa itu sesembahan ya. Tetapi ada wujud, ada bentuknya. Ya, tetapi sekali lagi orang Kristen itu atau orang yang percaya dengan Tuhan Yesus itu tidak menyembah manusia Bapak dan kasih ya. Sungguh sirik orang yang menyembah manusia. Tetapi kalau kita itu adalah menyembah Allah yang menjadi manusia. Ya saya sering mengatakan Allah yang menjadi manusia Bapak dan kasih ya. Bukan manusia yang menjadi Allah, jangan dibalik ya. Tetapi Allah. Ya, sekali lagi, Allah yang menyembah, Allah yang menjadi manusia. Kalau ada orang mengatakan, "Loh kok bisa?" Ya, sekarang percaya nggak dengan Allah yang Maha Kuasa? Saya. Ya kan? Allah itu mau jadi apapun ya. Bisa. Oke, tetapi ada satu ciptaan Allah yang sangat sempurna. Bahkan ciptaan itu dikatakan bahwa serupa dengan Allah. Berarti kalau Allah menjadi wujud, ya wujudnya harus sama dengan yang serupa itu. Ya, ya. Jadi itu. Ya misalkan Pak Arsono ini bisa mencipta misalkan ya, tapi kan nggak mungkin Pak Arsono ini manusia ya. Ini misalkan saja. Nah, tapi digambarkan Pak Arsono ini ada satu ciptaan yang sama dengan Pak Arsono, rupanya persis. Ya, pada saat dia berubah, pasti dia akan berubahnya sesuai dengan apa yang sempurna itu. Walaupun dia bisa jadi apapun. Ya, Allah itu bisa jadi apapun, mau jadi gunung, mau jadi hewan, mau jadi kucing, silakan Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi Allah itu Bapak Ibu yang terkasih, yang luar biasa itu sudah memberikan dalam Alkitab, dalam apa yang kita imani, bahwa di sana dikatakan dengan jelas bahwa Allah itu mempunyai satu ciptaan yang luar biasa, yaitu manusia yang serupa dan segambar. Sehingga kenapa Allah kok menjadi manusia? Ya karena memang itu satu-satunya yang Allah inginkan. Karena manusia waktu diciptakan awal, manusia itu adalah mulia. Ya kalau Bapak Ibu mau membaca tentang Alkitab, kita lihat manusia pertama itu adalah manusia mulia. Adam yang pertama itu adalah Adam yang mulia. Ya. Setelah di apa namanya? Ya, itu digoroi. Setelah dia sedemikian rupa oleh iblis ya, hilanglah kemuliaan itu. Nah itu yang oleh Allah itu ingin dikembalikan. Ya. Dengan cara apa? Mengutus nabi-nabinya Bapak Ibu yang terkasih ya. Mengutus utusan-utusannya.
Ya. Untuk apa? Mengembalikan kemuliaan manusia itu supaya kembali untuk dekat dengan Allah itu sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu lihat narasinya Ibrani atau di Ibrani pasal yang pertama, di sana jelas dijelaskan bagaimana Allah yang luar biasa itu sudah memberikan yang nabi-nabinya, utusannya, tetapi mereka tidak percaya, mereka justru banyak malah berbuat dosa, banyak nabi-nabi dan semua itu dibunuh. Ini Bapak biasa kasih ya. Dan dosa itu bisa diselesaikan hanya dengan pertumpahan darah, Bapak yang kasih. Sehingga inilah alasan terjadinya, yaitu penyaliban akan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya itu harus kita imani supaya kita kuat. Karena sekarang di luar ini luar biasa, Bapak yang terkasih ya. Hantamannya luar biasa ya. Saya menginginkan bahwa ibu-ibu ini, terutama yang ibu-ibu yang kemampu mengajarkan sungguh pada anak-anaknya ya. Karena pencurian ini terjadi pada anak-anak kita ini ya. Ya, jangan sampai dicuri, Bapak Ibu yang terkasih ya. Eman ya. Dengarkan ya adik-adik ya. Muda remaja yang kemarin juga baru dibaptis, dengarkan ya. Jangan sampai kalian nanti dicuri ya. Kalau kalian nanti dicuri, kalian bilang kalian tidak bisa bersatu dengan orang tua kalian nanti di surga sana. Amin. Karena kalau tujuan itu jelas surga, Bapak Ibu kasih kalian lainnya ya neti-neti masih insya Allah ya, sulit sekali ya. Walaupun kita disemoni jadi inti neraka katanya ya, tetapi kita itu bukan inti neraka, tapi kita ini akan bersama-sama di surga. Jadi dengarkan itu para pemuda ya. Kalau kalian ingin bersama-sama dengan orang tua kalian yang sekarang kita lihat begitu luar biasa ini, kalian harus benar-benar mengikut iman orang tua kalian, karena Allah yang kalian sembah adalah Allah yang luar biasa ya. Seperti saat ini Bapak Ibu yang terkasih ya, di dalam apa yang akan kita baca firman Tuhan ini adalah bagaimana kekuasaan Allah itu sungguh luar biasa melalui kebangkitan daripada Tuhan Yesus, melalui di mana pada saat itu Yesus menampakkan diri kepada semua murid ya. Kemarin dari bahas oleh Ibu Gembala ya, tapi ini saya akan membahas kembali, yaitu untuk di sisi saya katakan ada di sisi apologet ya, di sisi pengetahuan Bapak Ibu yang terkasih ya, supaya Bapak Ibu tahu bahwa kenapa Allah itu yang kita sembah itu benar-benar Allah yang patut kita sembah. Kenapa Yesus itu kita katakan itu adalah benar-benar Tuhan, Bapak yang terkasih ya. Melalui ayat ini adalah merupakan satu pelajaran iman yang sungguh luar biasa. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49, Bapak yang terkasih ya. Kemarin sebenarnya saya mau sistem mengajar ya, saya pakai slide ya, tapi waktu saya sangat untuk mempersiapkan ini sangat dekat sekali Bapak Ibu yang terkasih ya, sehingga saya pakai secara pengajaran saja ya, tidak salah yang di slide, tapi saya minta bantuan dari bagian pemegang slide untuk menayangkan ayat ini. Bisa ya? Tolong ditayangkan ayat ini karena nanti akan kita kupas. Bisa ya? Lukas 24 ayat 36 sampai 49 ya. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Tayangkan dulu semua. Tidak apa-apa. Nanti setelah itu kita akan lihat beberapa ayat demi beberapa ayat ya. Lukas 24 36 sampai 49. Bapak Ibu melihat di di Alkitabnya masing-masing. Saya percaya semuanya sudah bawa Alkitab ya. Kita melihat di sana dikatakan demikian, Bapak Ibu yang terkasih. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku,
aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena bilangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Bentar ya, maaf. Mungkin ada tisu lah. Ya, sekali lagi, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan dari tempat tinggi. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Coba Bapak Ibu perhatikan, ya, di sana perikop ini bercerita tentang bagaimana pada saat Tuhan Yesus itu menampakkan diri terhadap seluruh murid-muridnya, ya kan? Judulnya kan menampakkan diri pada seluruh murid-muridnya, ya. Dan Tuhan Yesus istilahnya memberitahukan bahwa inilah aku, ya. Dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang disamarkan, ya. Kematian Tuhan Yesus bukan sesuatu yang disamarkan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu benar, ya. Ditunjukkan bahwa ini bekas lubang, ya. Bekas lubang, dan ini dagingku, ya, yang ada tulangnya, ya kan? Karena di situ dikatakan mereka kaget, dikira apa? Hantu. Karena kalau hantu atau roh-roh yang berupa roh itu kan dikatakan dengan jelas tidak punya daging, ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ketemu hantu, ya, karena dagingnya. Tapi rupanya medeni, ya. Kalau hantu sekarang itu cantik-cantik loh, Bu. Ya, bagi bapak-bapak, ya. Kalau bagi ibu-ibu ganteng-ganteng, ya, gendru-gendru saya, ya. Dan ada dagingnya juga. Itu hati-hati loh, ya. Ya. Tetapi hantunya ada di dalam mereka. Bapak Ibu yang terkasih, diperlihatkan. Dan ini bukan 1-2 orang, seluruh murid. Bahkan ada catatan itu lebih daripada 500 orang, ya. Ada catatan yang catat, ya. Dan saksi ini benar, Bapak Ibu yang terkasih. Dan cerita ini bukan cerita yang istilahnya hanya cerita, tapi kalau ditunjukkan mana buktinya, siapa itu yang menyaksikan, ya kan? Kalau orang lain kan mendapatkan wahyu, mana, ya, mana siapa yang menyaksikan mendapatkan wahyu? Ya, entah itu wahyu si Hombing atau wahyu siapa, tidak tahu, ya. Tetapi kalau ini benar, ya, bahwa Yesus itu benar-benar telah bangkit, ya. Sehingga untuk membuktikan itu apa? Aku bangkit itu aku menjadi manusia, ya. Ono makanan kan? Ya, boso Malangan atau Surabaya kan? Ono makanan tak, yang ini? Ya, mereka ono makanan dari wong Malang, adakah? Ono makanan tak, ada. Ya, ikan goreng, ya. Tunjukkan kepada mereka kalau aku itu manusia, ya bisa makan ikan goreng tadi, ya. Ini kelihatan Bapak yang terkasih, ya.
Lalu di sini kalau kita melihat di dalam cerita itu dikatakan bahwa selanjutnya Tuhan Yesus memperkuat murid-muridnya, ya, dan memberikan satu pejangan seperti itu, ya, satu perintah, ya, bahwa mereka, ya, akan diperlengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan apa? Ayat yang terakhir tadi, dengan kekuasaan yang ya, kekuasaan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, ya, berarti sakti, bagian terkasih, ya, bahasa Jawa ini sakti. Makanya wong Kristen tuh gak bisa disantet, ya Pak, ya. Ya tetap bisa disantet, ya. Tapi tinggal kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, ya, santet itu nggak akan masuk, Bapak. Terkasih, ya. Kita percaya ini yang bekerja di tempat-tempat yang sangat rentan dengan persaingan, ya. Karena saya juga sudah mengalami, Bapak yang terkasih, ya. Ya, tempat saya itu basah, Bapak yang terkasih, karena saya kerja di pengadilan. Tidak demikian, ya. Sehingga menjadi incaran segenap teman-teman, ya, sehingga ada yang dukun, ada yang apa, yang namanya bunga itu bukan bunga ini, yang namanya kembang lengkap itu selalu ada di selorohan, ya. Tapi saya hanya menyebut dalam nama Tuhan Yesus, buktinya sampai sekarang saya masih bisa berdiri di tempat ini, Bapak yang terkasih. Ini terjadi, ya. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, ya, itu semuanya mental. Karena apa? Dikatakan tadi ini, kita diperlengkapi dengan kekuasaan. Kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ya, dengan adanya pertemuan dengan murid-murid ini kita akan melihat, ya, pengajaran apa yang akan kita dapatkan, Bapak Ibu yang terkasih, ya, bahwa disinilah kekuatan Allah kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus kita yang kita sembah itu memang sungguh yang luar biasa, ya. Sehingga kalau orang itu masuk dalam kekristenan, menjadi Kristen, orang itu mendapatkan terang, Bapak yang terkasih, ya. Mereka mendapatkan satu pertobatan yang luar biasa, dan namanya akan tercatat dalam kerajaan surga, bahkan nama itu akan dicatat dalam buku kehidupan, ya. Wahyu 21 ya, di sana dikatakan bahwa yang namanya tercatat dalam buku kehidupan, di mana pada saat nanti mereka akan datang dan mereka akan dihakimi, mereka akan dibukakan kitab mereka masing-masing, ya. Dibukakan loh kitab mereka masing-masing. Tidak apa-apa, memang di dalam dunia ini banyak orang itu percaya dengan masing-masing dan banyak kitab suci, ya, monggo silakan. Dan nanti akan dihakimi dengan kitabnya masing-masing terlebih dulu. Setelah dihakimi dengan kitab masing-masing, adakah dia tercatat di dalam buku kehidupan, ya. Kalau kita langsung dicatat dalam buku kehidupan, kalau hidup kita sesuai dengan firman Allah, amin Bapak Ibu yang terkasih, ya. Ngapain kita akan dibukakan kitab kita, karena kita sudah masuk buku kehidupan. Nah, ini loh Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa, ya. Keselamatan yang Tuhan berikan sungguh luar biasa, ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di dalam tadi kita kembali lagi di dalam pasal 24 tadi, ya. Pasal 24 tadi kita lihat, Bapak Ibu kembali lagi ke sana, coba kita baca, lihat Lukas 24 ayat 36, ya, ayat 36. Dan sementara, langsung disingkat sekarang yang 36 aja ya ini ya. Oh ya, benar ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ya, yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Sehingga di dalam Injil atau di dalam kitab yang kita percaya, Bapak Ibu yang terkasih, ya, tidak ada satu perintah pun kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus harus dibunuh. Ada ayatnya? Tidak ada.
Kalau dari mereka mengatakan, loh di perjanjian lama ada, ya, habiskan musuh-musuhmu, ya, dan mereka akan kubunuh dengan pedang. Bapak Ibu harus tahu, perjanjian lama itu kitabnya siapa? Ya. Tetapi kitab perjanjian lama itu kenapa kok masuk di dalam kitab kita, kitab suci kita? Karena kitab perjanjian lama itu mengajar, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Tadi malam saya ajarkan pada anak saya, karena anak saya ditanyai sama temannya, ya, sehingga untung anak ini terbuka sehingga tanya ke kami, ya. Kita beritahu bahwa perjanjian lama itu memang mengajar dalam kehidupan kita pada saat itu, ya. Dan ternyata di dalam perjanjian lama itu makanya dikatakan bahwa Yesus datang itu untuk memperlengkapi akan Taurat, Bapak Ibu yang terkasih. Karena dikatakan bahwa kalau kita, ya, berjalan dengan hukum Taurat, tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga, ya. Karena hukumnya sangat luar biasa, ya. Sehingga di dalam situ kita diajari, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana orang menyerang orang, bagaimana sana orang membunuh orang, tetapi bagaimana Tuhan itu, ya, tidak meluputkan seseorang yang menumpahkan darah. Pasti akan ada hukuman, ada hukuman, ada hukuman, Bapak Ibu yang terkasih. Termasuk perkawinan ini banyak pertanyaan. Loh, seperti Salomo, seperti Daud, bojone akeh. Ya, orang Kristen mengatakan bahwa cukup dengan 1 lawan 1, berarti menentang dengan kitabnya. Loh, tidak, Bapak Ibu yang terkasih. Dari dulu perjanjian lama sampai perjanjian baru, dalam Alkitab di sana sebutkan bahwa perkawinan sebenarnya ya 1 sama 1. Sehingga kalau ada yang kawin lebih dari 1 pasti menderita, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Dia Daud, ya, raja yang kurang kaya apa? Dia menderita kan? Anaknya tidak ada satupun yang bisa naik di takhta, ya, dengan istri-istri yang pertama, ya. Menderita, Bapak Ibu baca itu, ya. Mereka kata, Sulaiman itu, ya lihat itu Sulaiman, ya. Akhirnya sampai meninggalnya Salomo itu, ya kan? Ini loh Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga pada saat itu Allah yang mengatakan, aku itu menyelamatkan kamu, aku itu masih memperhatikan kamu karena perjanjianku dengan bapakmu, orang tuamu Daud itu. Nah, ini yang kita pakai sampai saat ini. Kenapa? Kita sebagai orang tua itu harus hidupnya tekun, harus hidupnya benar-benar, ya. Hidup kita ini harus lurus. Hidup kita harus memandang pada Allah. Kita harus suci dan kudus. Kenapa? Karena perjanjian kita dengan Allah itu bisa terimbas untuk anak cucu kita, loh, Bapak yang terkasih. Seperti yang dicontohkan Daud itu. Lek wong tuane uripe bener, ya. Memang pada saat usia tertentu anak-anak ini sudah menjadi tanggung jawab mereka sendiri, ya. Lek ponakan wis tanggung jawabmu dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan masih melindungi mereka karena kita, ya. Karena doa-doa orang benar, loh. Tidak di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bangsa, kalau masih ada orang-orang benar masih mau berdoa, maka bangsa itu akan terluput daripada murka Allah. Sampai demikian tuh kekuatan orang-orang yang percaya dengan Tuhan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu ini sangat luar biasa, ya. Nah ini Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Ya, saya kembali ke sana, ya. Kenapa kok Tuhan kita berikan damai sejahtera? Karena damai sejahtera itu dasar kehidupan setiap manusia yang masih ada di bumi, Bapak dan kasih. Lek misalnya di surga, di alam sana, ya kita nggak tahu, ya kita nggak ngurus. Tapi yang jelas kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, nanti jaminannya surga. Dan kita bisa melihat surga itu bagaimana. Surga kita adalah surga yang damai sejahtera, ya. Tidak ada makan minum, tidak ada diperkawinkan, dan tidak ada apa-apa. Tidak ada bidadari yang dikatakan kita ajak untuk, ya. Ini loh Bapak Ibu yang terkasih, ya. Surga kita adalah surga orang luar biasa, ya. Surga yang tidak menimbulkan suami istri yang tidak cemburu, ya. Nah kalau kita nanti laki-laki ini ke surga menikmati gadis yang sekian banyak itu, bagaimana dengan istri kita yang ada di bumi? Sehingga kan
bapaknya mati ra oleh. Ya tidak demikian Bapak Ibu yang terkasih ya. Ini hanya sebagai yang aja ya. Jadi surga kita itu surga yang sudah damai sejahtera. Ya, kalau kita melihat salah satu doa Bapak kami ya, yang setiap Rebu itu kita doakan melalui Pak Sugiarto itu yang sangat luar biasa itu, supaya mengingatkan kepada kita ya bahwa bagaimana kerajaan surga ini, Bapak jadikan kerajaan surga ini di bumi ini sama seperti di surga. Kenapa kok begitu? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kerajaan surga itu di sana ada damai sejahtera, dan damai sejahtera itu kalau bisa terjadi pada orang-orang yang percaya. Ya, damai sejahtera itu Bapak Ibu yang terkasih merupakan kebutuhan kehidupan setiap manusia yang sangat dalam. Ya, kalau orang hidupnya nggak damai, ya, bagaimana dia bisa memikirkan sesuatu? Ya, mau ini takut, mau ini nanti terjadi sesuatu ya. Apalagi juga wis gak damai, gak sejahtera. Ya. Damai itu pemenuhan kehidupan yang ada di dalam diri manusia. Sejahtera itu pemenuhan kehidupan yang setiap hari manusia itu dipenuhi dengan misalkan tercukupkannya makanan, tercukupkannya kehidupan, tercukupkannya mereka bisa bergerak, itu semuanya itu adalah kesejahteraan Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga makanya ada yang namanya keluarga sejahtera dan keluarga, nah itu kasih Bu Kori biasanya keluarga sejahtera dan prasejahtera ya, yang digunakan diskusi itu ya. Yang dapat BLT itu jelas keluarga yang prasejahtera. Sejahtera ya kalau BLT Bapak Ibu yang terkasih ya. Tapi pada saat kita masuk, anak kita masuk perguruan tinggi, semua mengatakan tidak mengatakan prasejahtera supaya kok SPP dimulai. Ini loh Bapak Ibu yang terkasih ya. Tidak apa-apa, itu urusannya masing-masing ya. Bapak Ibu yang terkasih, di sini dikatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera, bahwa Tuhan itu memberikan dasar kehidupan supaya manusia itu bisa hidup dengan dengan layak, ya, bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Bagaimana kalau orang tidak sejahtera? Ya, dia tidak akan bisa konsentrasi untuk menyembah, ya, karena pemenuhan kebutuhannya kurang, termasuk kedamaiannya, termasuk termasuk kehidupannya Bapak Ibu yang terkasih ya. Tetapi di sini tidak dikatakan Tuhan memberikan kekayaan, karena Tuhan itu bukan tuyul Bapak Ibu yang terkasih ya. Karena kan banyak orang mengatakan kan cek diberkati, cek aku sugih. Nah ini ya bahaya. Orang sejahtera, orang damai sejahtera itu tidak diukur dengan yang namanya materi Bapak Ibu yang terkasih ya. Orang damai sejahtera itu ada pada kehidupannya. Ada orang yang rumahnya gedong magrong pinggir embong, ya, karena wong bambang. Tapi hatinya kemerongsong terus loh, biar terkasih yo. Kita lihat kan orang yang kaya itu rumahnya banyak, tapi yang nempati pembantunya. Dia cukup di kamar mungkin 4x6, walaupun juga mewah karena ada di apartemen, Bapak Ibu kasih. Karena mungkin ada di hotel atau di mana karena dia harus ngurus bisnis kemana-mana. Ya. Rumahnya begitu mewah. Ya, ini loh Bapak Ibu yang terkasih ya. Tapi kalau dia pun seperti itu dan dia bisa damai sejahtera, itu memang Tuhan juga memberikan yang luar biasa. Ya, bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Kalau perlu Bapak Ibu harus kaya ya. Karena kalau Bapak Ibu kaya, Bapak Ibu akan menopang akan menopang pelayanan dengan luar biasa. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak ikut BMBK ya, saya kemarin cerita sama istri saya. Orang BMBK begitu ada program Pak Israel itu nyumbang itu enggak, saya sampai bingung kan. Yang namanya sumbangan itu 50 juta Bu, langsung keluar 50 juta. Si B nyumbang 10 juta, 15 juta. Nah seperti itu Bu. Nah memang kalau tidak ditunjang dengan orang-orang seperti ini, rumah sakit lapangan tidak tutup. Ya kan? Orang-orang untuk bisa memberangkatkan vaksin kemarin itu dibutuhkan biaya 200 juta. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih. Tapi saya lihat sumbangan mereka nutup karena 50 juta, 25 juta, 10 juta. Ya karena orang-orang yang tergerak untuk itu ya. Makanya itu Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa
damai sejahtera itu Tuhan yang sudah berikan kepada Bapak Ibu yang terkasih. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mengaplikasikan. Ya, kalau ada kedamaian pasti ada kesejahteraan. Kenapa? Orang yang damai nyambut gawe ini penak. Maksudnya nyambut gawe apapun Bapak Ibu yang terkasih ya. Pasti rezeki akan teko. Makanya jare ojo-ojo gegerai. Ya, rumah tangga cok rame gegerai. Ibu rezeki ini malah melayu. Ya memang ada betulnya. Ini dari bangsa kita ya. Yohanes 14:27 dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Itulah damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus. Ya, jadi damai sejahtera yang menyeluruh. Ya, tidak diukur dengan kemampuan kita, tidak diukur dengan materi kita, tidak diukur dengan kebisaan kita. Tetapi damai sejahtera itu diberikan, ditinggalkan kepada kita semuanya supaya hidup kita merasakan suatu damai dan sejahtera. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Itulah Allah kita. Yang kedua, ya, Lukas 24 ayat 39 sampai dengan 43. Ayo, sudah dibuka. Lukas 24 39 sampai 43. Bapak Ibu konsentrasi langsung ke hati kami. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepada sepotong ikan goreng, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Di sini bahwa menyatakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup sampai sekarang Bapak Ibu yang terkasih. Sampai selamanya, bukan Tuhan yang mati. Ya. Banyak orang yang percaya dengan Tuhan, tetapi dia lupa Tuhan itu bentuknya bagaimana, Allah itu bentuknya bagaimana. Nggak tahu. Ya pokoknya bentuknya seperti itu. Ya bisa berupa batu. Bapak yang terkasih ya. Ya harus batu itu bentuknya kayak ono itu. Ya. Dan itulah. Padahal ada yang bisa berbentuk pohon. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sadar di dunia ada 3 kekuatan memang yang sulit, yang tidak bisa ditaklukkan, tetapi bisa istilahnya bisa disetel oleh manusia. Ya, istilahnya bisa yaitu yang namanya api, ya kan? Api itu kalau sudah mengamuk, ya hutan luas segitu pun hanya berapa jam habis, ya kan? Tetapi oleh ibu-ibu itu bisa dijinakkan jadi kompor, ya kan? Karena hikmat manusia. Bagaimana kalau dilepas, Bapak Ibu iso nggak masak, kan nggak iso. Ya. Lalu angin, Bapak Ibu yang terkasih. Angin itu kalau sudah marah, ya, itu kekuatannya luar biasa, nggak bisa dihentikan. Ya. Tetapi oleh kita itu bisa diminit, ya, jadi kipas angin. Iso masuk angin, Bapak Ibu yang terkasih. Masuk angin itu warnanya apa? Merah. Ya, kuat Bapak Ibu yang terkasih. Ya, yang terakhir apa? Air. Ya, Bapak Ibu lihat air kemarin yang terjadi di NTT, ya banjir yang luar biasa ya. Tetapi karena hikmat daripada Tuhan yang diberikan pada manusia, air kena hiatus, ya kan? Air kena kayak ngombe kopi, ya kan? Yo boleh banjir kayak ngono kayak ngombe kopi, ini luar biasa Bapak Ibu yang terkasih ya. 3 kekuatan inilah biasanya disembah oleh manusia sehingga nggak ada komplite. Wes sembahane banyu itu kuat kan dulu seperti itu. Wes sembahane geni itu kuat. Tapi geni tetap kalah kalau banyu. Ya kan? Banyu itu kuat Bapak Ibu yang terkasih. Banyu ya tetap kalah kalau bendungan, ya. Wes sembahane angin. Angin ya tetap kalah Bapak Ibu yang terkasih. Kalau Bapak Ibu masuk rumah,
Kan angin nggak bisa tembus. Nggak disirut-sirut orang ngasih. Tetap semuanya itu ada kekalahannya. Tetapi kalau kita menyembah Allah yang maha tinggi benar-benar yang telah menjadi manusia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus ini, dan dinyatakan bahwa Allah yang kita sembah ini Allah yang hidup itu, maka Bapak Ibu terkasih, inilah penyembahan yang benar. Berarti Allah, Bapak Ibu yang terkasih, kita menyembah Allah yang hidup, ya, bukan Allah yang mati. Sehingga kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan berdoa, Bapak Ibu berdoalah seperti Bapak Ibu meminta kepada Bapa, ya, pada Bapa kita. Makanya orang Kristen kalau berdoa kan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, ya kan? Yang berani menyebut, kalau orang lain mengatakan agama, ya, yang berani agama yang berani menyebut Tuhan Allahnya Bapa, itu agama Kristen, Bu. Ya, Father of Love, ya. Bahwa yang berani menyebut dimanapun di dunia ini, ya, Allah itu adalah Bapaknya. Karena apa? Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, bukan Allah yang ngamuan, Bapak Ibu yang terkasih. Salah titik diamuk, ya. Kon gak cocok karo amamu tak amuk, ya. Kon gak cocok karo sembahyangmu tak amuk, ya. Padahal sing ngamuk kan pimpinane, duduk alai, ya. Kon gak cocok mbek aku tak amuk, ya, tak demo, ya. Lek perlu halal darahmu. Allah kita kan nggak seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Makanya kita ambil bapak, gak ono bapak itu yang masuk semua kalau anak-anak, Bapak Ibu yang terkasih, kan saya jadi bapak kan, masuk semua kalau anak-anakku, ya gak mungkin lah, anak itu akan kita kan, tapi kita akan mendidik mereka supaya mereka itu nanti, ya, kehidupannya minimal lah sama dengan kita, kalau bisa maksimal lebih daripada kita, baik itu dalam keimanan, baik itu dalam ekonomi, dalam segala hal. Itu untuk anak-anak kita, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Jadi Bapak itu benar-benar Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, memberikan pendidikan pada kita, ya, memberikan kesejahteraan pada kita, memberikan damai. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, orang Kristen harus selalu berhubungan dengan Bapaknya. Maka dikatakan, ayo sembahyang, sembahyang, sembahyang. Bapak Ibu yang terkasih, ya, mau ini sembahyang, ya. Saya puji Tuhan, ya, kalau jemaat sudah melaporkan ke saya, satu hari minimal sudah 3 kali berdoa, ya, puji Tuhan. Karena mau makan, kan makannya 3 kali. Mari Bapak Ibu yang terkasih, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sewaktu-waktu Bapak Ibu mau ketemu. Saya mau berdoa, saya sambil naik sepeda motor, saya itu berdoa, memuji Tuhan. Karena ada satu hal yang saya utarakan, ya. Tapi suatu ketika memang saya harus duduk. Saya harus menghadap pada Bapak saya. Tapi saya juga bisa sambat melalui hati saya. Saya nggak sambat kepada yang lain, melalui hati saya, kehidupan saya. Karena saya percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Di mana-mana Allah itu ada, menyertai kita. Makanya kalau ada pertanyaan yang mengatakan bahwa pada saat Allah menjadi manusia, Yesus, apakah surga itu kosong? Berarti ini yang bertanya itu dipadakno Allah kayak undi-undi. Lek undi-undi itu dijoko ning kono, pindahane ning berarti undi-undi ning kono kosong, ya kan? Allah itu bukan undi-undi, Bu. Kita kata Pak Bang Nur Seno. Allah itu undi-undi jadi. Ya. Allah itu ada di mana-mana. Allah menyertai orang sabar, orang sabar 1000. Ya berarti apa Allah itu 1000? Kan tidak. Pada saat Allah hadir, pada saat Allah menjadi manusia, apakah surga itu kosong? Ya tidak. Amin Bapak Ibu. Karena Allah itu hidup, bukan Allah yang ada di sana, di seberang sana, ya mek siji kutok. Nek kon lama-lama kudu madhep nang sijiku. Lah enggak begitu. Kita berdoa boleh madhep ngalor, madhep ngidul, madhep aja jengking, Bu. Bahaya. Inilah Allah kita. Allah yang hidup, ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan, ya. Pencerahan bagi Bapak Ibu yang terkasih saat ini, ya, supaya Bapak Ibu benar-benar Allah yang kita sembah itu adalah yang hidup, sehingga jangan sungkan-sungkan pada saat kita membutuhkan doa saja. Tetapi memang ada satu doa yang dibutuhkan penguatan. Kita harus datang ke penatua, itu kan ada perintahnya, hamba-hamba Tuhan. Ya memang kalau memang kita datang aja. Kami hamba Tuhan siap untuk mendoakan, ya. Karena itu memang pekerjaan kita. Tidak boleh ditolak Bapak Ibu yang terkasih, ya.
Yang ketiga, Lukas 24, 44-45. Ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di sini bahwa kita melihat kita berhadapan dengan siapa? Ternyata Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar. Loh, berarti ada Tuhan yang tidak benar? Benar. Ya. Setan itu bisa menjadi Tuhan. Harta itu bisa menjadi Tuhan. Benar kan? Makanya dalam firman dikatakan, jangan kamu menyembah Allahmu dan jangan kamu menyembah Mamon. Ya. Jangan kamu menyembah Mamon. Mamon itu apa? Ya kekuatan-kekuatan dunia ini bisa menjadi sesembahan. Ya, harta kita bisa menjadi sesembahan bagi kita. Setan pun bisa menjadi sesembahan kita. Itu yang dinamakan Tuhan yang tidak benar. Tetapi Tuhan yang kita sembah, yang kita berhadapan, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus ini adalah benar-benar Tuhan yang benar. Kenapa? Dalam kitab suci telah dicatat, nubuat jelas. Ya kan? Ada orang yang nubuatnya nggak jelas, tapi ngotot Bapak Ibu yang terkasih, ya, memasukkan ke nubuatnya, ya, bahwa kalau selidik punya selidik secara ilmu apapun tidak masuk. Tetapi kalau Tuhan Yesus jelas Bapak Ibu yang terkasih, ya, dikatakan bahwa semua sudah digenapi kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lengkap kan? Ini kitab Taurat, Nabi-Nabi, Mazmur, artinya tertulis di mana? Perjanjian lama itu Bapak yang terkasih. Ya, nubuat sudah ditulis. Kalau ada orang lain mengatakan, oh ternyata Nabi kono nih, ini kono, ya keliru. Bapak yang terkasih, ya keliru pol, ya. Tetapi yang tertulis itu semuanya ditujukan, yaitu untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada saat di villa sudah saya ajarkan kepada anak-anak. Di dalam Yesaya 43 tentang keselamatan. Itu adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain, Bapak yang terkasih ya. Tidak tertulis yang lain. Itu adalah Tuhan Yesus. Ya, bahwa aku akan memberikan keselamatan, dan keselamatan tidak bisa disediakan oleh siapapun. Hanya akulah Tuhan, dan aku sendirilah yang akan menyelamatkan. Itu adalah Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih. Nubuat itu. Aku adalah Tuhan dan akulah sendiri yang menyelamatkan. Ya, Yesaya 43 saya jelaskan dengan jelas. Ya, karena Allah kita adalah Tuhan kita, adalah Tuhan yang benar. Ya, Yohanes 4 ayat 23 dikatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, ya, penyembah benar siapa? Ini adalah kita. Penyembah-penyembah benar akan menyembah siapa? Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu terkasih. Ya. Sekarang sudah terjadi kan? Sekarang sudah terjadi. Ya. Bahwa penyembah-penyembah yang benar adalah menyembah Bapa di dalam roh yang kebenaran. Bapa kita itu berupa roh, Bapak Ibu yang terkasih. Ya kan? Saat ini Bapak kita itu berupa roh. Allah kita itu adalah roh, Bapak Ibu yang terkasih. Bukan zat, ya. Bukan sesuatu yang nampak, yang buatan manusia, bukan. Ya. Tetapi adalah roh. Sehingga tadi dikatakan, sehingga punya sifat yang hidup, sehingga memberikan damai sejahtera. Ya. Karena roh itu berfirman, dan firman itu sudah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus. Itulah Bapak Ibu yang terkasih, ya. Jadi supaya kita tahu bahwa kita ini menyembah Allah yang benar. Kita menyembah Tuhan yang benar, ya. Lalu berikutnya Lukas 24, 46 sampai 49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan
kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ya, yang selanjutnya yang terakhir bahwa yang keempat, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memberikan keselamatan melalui pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi kalau Bapak Ibu yang terkasih menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang memberikan damai dan sejahtera itu, di mana melalui pertobatan Bapak Ibu yang terkasih dan keselamatan yang sudah diberikan, dan ini pun tidak berhenti pada Bapak Ibu yang terkasih, tetapi Bapak Ibu diberikan yang namanya pengutusan atau evangelis, bahwa Bapak Ibu harus diutus untuk memberitakan ini. Berita itu adalah berita kabar keselamatan, dan itu yang dinamakan berita baik atau kabar baik yang dinamakan Injil. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu salah, Bapak Ibu yang terkasih. Orang lain mengatakan Injil itu ya apa rupane ya ora roh. Ya. Injil itu kitab Isa, ya, sing turun kitabnya dari kitab Isa kok gak podo karo kenyataan itu, keliru Bapak Ibu yang terkasih. Sebenarnya Injil itu adalah berita, yaitu berita yang baik, ya. Berita yang harus diberitakan. Apa yang diberitakan? Yaitu supaya kita itu bertobat, karena keselamatan sudah ada, yaitu di mana? Yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui kematian dan kita. Ya, saya ingatkan anak-anak yang sudah dibaptis kemarin, salah satu kata-kata yang mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dan ini menjadikan asas dalam kehidupannya sampai di kekekalan nanti. Ya, saya selalu mengingatkan, ya, itu adalah iman saudara yang saudara katakan. Ya, jadi jangan sampai nanti ada satu pun atau satu dua orang pun atau berapapun atau satu pun lah yang nanti meninggalkan yaitu perang ini. Ya, katanya mendapatkan hidayah apa? Ya, bahwa Bapak Ibu ini sudah mendapatkan hidayah, anak-anak kalian sudah mendapatkan hidayah karena kalian sudah dijamin, ya. Dan kita semuanya lihatlah pada saat ini, ya, bahwa pengajaran ini sungguh luar biasa, ya, bahwa kita percaya bahwa Allah yang ada dalam setiap kehidupan kita itu Allah yang memberikan damai sejahtera. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, Allah yang hidup. Allah yang hidup. Yang ketiga, Allah yang benar. Allah yang benar. Yang keempat, keselamatan. Allah yang memberikan keselamatan melalui Pertobatan. Ya, mari bertobatlah karena kerajaan surga Amin, sudah amin. dekat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan untuk selanjutnya mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan segala apa yang Tuhan limpahkan kepada kami pada pagi hari ini, mendatangkan kekuatan bahwa Allah adalah Allah juru selamat yang telah menyertai dalam setiap kehidupan kita. Kuatkan iman kami Tuhan, berikan kekuatan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Kiranya yang sakit pada saat itu Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan yang berikan damai dan sejahtera dalam kehidupan kami. Kami percaya sampai dengan akhir kekekalan kehidupan kami nanti. Kami serahkan hidup di dalam pimpinan-Mu, Tuhan yang menyertai firman-Mu, dan kiranya hamba-Mu berhenti untuk berfirman Tuhan, tetapi firman-Mu tetap ada dalam setiap kehidupan kami yang akan menuntun dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan sekali berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu saya kembalikan kepada pimpinan. Puji nama Tuhan. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan di dalam selalu banyak. Kita langsung saja masuk ke dalam persembahan kedua dan kisah minta ibu atau persembahan kedua. Yesus, Tuhan dalam Bapa kami yang berkat dari kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan
kesehatan buat kami sampai pada hari ini. Sehingga kami bisa datang ke tempat ini menjalankan ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami perdengarkan. Biarkanlah firman yang sudah kami perdengarkan ini menjadikan kekuatan tersendiri dalam kehidupan kami. Tuhan, saat sebentar kami akan menjalankan persembahan kedua ini, kiranya Engkau selalu memberkati persembahan ini, memberkati kami dan memberkati segala pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Boleh persembahan dijalankan dengan pujian saat ini berdatangan. Kita akan masuk ke dalam pengumuman untuk minggu depan. Untuk minggu depan tanggal 25 April 2021 dengan worship leadernya Saudara Theophilus dan singernya Ibu Santi dan Ibu Rani. Kemudian untuk LCD Saudari Tessa, untuk petugas seremoninya Saudara Gideon, untuk desinfektannya Ibu Indah, dengan kolektannya Ibu Untung dan Ibu Alex, dan petugas video tetap Saudara Joshua. Kemudian Rabu 21 April 2021 ada doa malam pada pukul 6 sore dengan petugasnya Ibu Milka dan koordinator doanya Bapak Sugiharto. Kemudian ada lagi, sudah? Ada tambahan pengumuman Pak Sami? Sudah? Baik. Kalau tidak ada pengumuman lagi, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih pada Pak Musik dan sehingga yang telah melayani juga kepada para jemaat yang telah hadir di tempat ini. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian nyanyi dan bersorak.
Saya minta jemaat untuk kami berdiri. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan syukur Tuhan apabila pada saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami, mulai dari awal hingga sampai dengan akhirnya ini. Kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami semuanya. Tuhan sudah menguatkan kepada kami. Tuhan telah memberikan pengajaran pengetahuan kepada kami betapa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai bangsa dan negara kami yang saat ini bangsa ini masih diterpa oleh bencana COVID-19 yang belum terselesaikannya. Namun kami percaya hari demi hari bencana ini sudah dapat teratasi oleh karena kasih karunia daripada Engkau, dan Tuhan yang menyertai kami semuanya. Juga sertai para pemimpin kami Tuhan. Engkau menyertai mulai dari tingkat paling atas sampai dengan paling bawah. Tuhan sertai mereka, berikan hikmat dan akal budi kepada mereka semuanya. Terlebih Tuhan berikan kesejahteraan kepada mereka, dan Tuhan memberikan berkat, dan Tuhan melimpahkan segala berkat kepada mereka semuanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk lingkungan tempat kami beribadah. Tuhan sertai lingkungan kami Tuhan, berkati mereka semuanya Tuhan. Baik Bapak Ketua RT RW, juga tetangga kiri kanan muka belakang kami, Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Berikan kesehatan, Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhan juga menyertai mereka semuanya. Makasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga segenap para jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu yang saat ini juga sakit, seperti Bapak Atam dan juga yang lain-lain yang tidak dapat kami sebut namanya. Kami percaya Tuhan akan menjamah mereka semuanya, dan juga Tuhan kiranya menyembuhkan daripada sakit penyakit Tuhan. Juga yang hadir pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kiranya damai dan sejahtera. Tuhan menyertai yang lemah, Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Tuhan pimpin dalam setiap kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus,
juga kami serahkan kami, yaitu para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Semua bidang, baik singer, song leader, pemain musik, juga kami pendoa-pendoa syafaat, juga kiranya kami koordinator-koordinator, Tuhan disertai semuanya. Juga kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Tuhan kiranya Tuhan juga memberkati beserta dengan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan sertai dan kiranya Tuhan temukan kami pada ibadah-ibadah kami untuk selanjutnya. Dan segala doa-doa kami ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat tangan kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dan saudaraku yang terkasih, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya, memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan sekali berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan dan Yesus memberkati.